Halo semuanya, salam BPJS Kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang pastinya seru. Naik lagi, naik lagi, naik lagi. Apa sih yang naik? Nah, jadi ada peraturan terbaru, peraturan pemerintah Kementerian Kesehatan, peraturan nomor 3 tahun 2023, yaitu tentang perubahan tarif BPJS Kesehatan. Sah itu. Saya yakin teman-teman mungkin sudah ada yang mendengar informasi ini melalui media sosial atau melalui postingan-postingan pada konten-konten yang beredar. Dan saya yakin pasti ada teman-teman yang tidak memahami secara betul yang dimaksudkan kenaikan tarif BPJS Kesehatan itu apa sebenarnya. Oke. Jadi peserta tidak perlu ragu, tidak perlu panik, tidak perlu takut soal informasi kenaikan tarif BPJS Kesehatan. Karena kenapa? Ayo, ada yang bisa jawab? Ya, sebenarnya yang pemerintah maksudkan adalah kenaikan tarif BPJS Kesehatan, bukan iuran BPJS Kesehatan. Jadi yang dinaikkan adalah tarif BPJS Kesehatan, bukan iuran BPJS Kesehatan. Terus apa bedanya antara tarif dan iuran BPJS Kesehatan? Jadi, tarif BPJS Kesehatan adalah besaran biaya yang dibayarkan oleh BPJS kepada fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan itu seperti apa? Seperti ya rumah sakit, seperti puskesmas, klinik, atau dokter-dokter prakteknya, seperti itu. Sementara iuran adalah besaran uang yang dibayarkan oleh peserta kepada BPJS Kesehatan. Sekali lagi, kenaikan tarif yang dimaksud adalah bukan kenaikan iuran. Jadi iuran yang akan kita bayarkan tetap sama aturan yang lagi berlaku. Kelas 1 150 untuk BPJS Mandiri, kelas 2 100, kelas 3 35.000. Itu aturan itu masih berlaku sampai saat ini. Dan peraturan yang menyangkut kenaikan tarif itu adalah kenaikan tarif besaran uang yang dibayarkan dari BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan, contohnya seperti puskesmas, rumah sakit, atau klinik, atau dokter-dokter praktek. Begitu. Jadi dua ini berbeda. Soalnya setelah ada beberapa peserta yang menonton konten-konten yang beredar tentang perubahan tarif ini, mungkin karena mereka menontonnya tidak secara full, hanya melihat cover, melihat judul, lalu mereka mulai bertanya-tanya, terus sudah mengira, wah sudah kecewa, marah, dan lain-lain. Siapa tahu di antara peserta juga yang lagi menonton video ini merasakan hal yang sama. Oke, semoga video yang saya berikan ini bisa memberikan informasi yang dapat memberikan pandangan yang baik tentang perubahan yang terjadi, perubahan pada peraturan pemerintah kesehatan nomor 3 tahun 2023, yaitu tentang perubahan tarif BPJS Kesehatan. Terus apa sih manfaat dari perubahan tarif BPJS Kesehatan ini? Ya mungkin saja tujuan dari pemerintah untuk melakukan perubahan tarif supaya sebagai suatu motivasi supaya fasilitas kesehatan bisa memberikan pelayanan kepada peserta atau kepada masyarakat lebih semangat lagi, lebih profesional lagi, dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga peserta atau masyarakat tidak dikecewakan, seperti begitu ya. Dan pasti harapan dari BPJS juga demikian, begitupun harapan dari peserta, karena memang iuran yang dibayarkan peserta kan setiap bulan. Otomatis harapan peserta itu fasilitas kesehatan tetap harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta. Apalagi dengan peraturan yang terbaru, pemerintah memberikan sedikit standar yang lebih bagus lagi, menaikkan tarif pembayaran BPJS kepada fasilitas kesehatan. Otomatis dengan harapan fasilitas kesehatan bisa memberikan pelayanan yang terbaik, yang optimal bagi seluruh peserta, dan diharapkan fasilitas kesehatan mungkin lebih profesional lagi, lebih bijaksana lagi memberikan pelayanan kepada peserta. Oke, jadi kalau saran saya, kalau kita menonton sesuatu konten atau kita membaca sebuah berita mengenai perubahan-perubahan yang terjadi, apalagi masalah BPJS Kesehatan, ini kan masalah duit, masalah uang, jangan kita baca pada judulnya saja atau kita melihat pada tampilan awalnya atau biasa dibuat seperti iklan. Jangan hanya kita menonton sepenggal dari video itu. Begitupun kalau teman-teman menonton penjelasan saya ini, teman-teman menonton dari awal sampai akhir, biar teman-teman bisa mengerti maksud saya itu apa ya. Supaya jangan saat kita menonton hanya di sebatas covernya, atau kita membaca judulnya, atau mendengar sepenggal awal atau akhir, dan kita mulai mengambil kesimpulan yang bukan-bukan.
sehingga menimbulkan banyak pandangan yang tidak baik untuk BPJS Kesehatan. Karena banyak yang seakan-akan kecewa. Mereka sampai bilang, aduh ini BPJS parah, ini naik terus. Apa sih, kenapa mau menyusahkan masyarakat, segala macam ngomongnya kayak begitu. Ya, tetapi ternyata apa yang mereka pikirkan itu kan tidak seperti demikian. Yang dimaksudkan oleh pemerintah itu baik. Dan bukan maksud pemerintah menaikkan tarif BPJS, bukan menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Sekali lagi ingat, tarif dan iuran BPJS Kesehatan adalah berbeda. Tarif BPJS Kesehatan adalah besaran uang yang diberikan oleh BPJS Kesehatan atau dibayarkan kepada fasilitas kesehatan, sementara iuran adalah besaran uang yang dibayarkan oleh peserta kepada BPJS Kesehatan. Ya, gitu. Jadi tetap stay karena iuran BPJS Kesehatannya masih aman, masih pada posisi aman. Kelas 1 masih 150, kelas 2 100, dan kelas 3 35.000. Oke, sementara tidak ada perubahan. Bukan berarti nanti iuran BPJS Kesehatan tidak berubah. Saya tidak memberikan informasi demikian karena saya pun tidak tahu. Tetapi kemungkinan bisa naik, bisa turun, ya itu ketentuan atau kebijakannya pemerintah berdasarkan beberapa hal yang mungkin mereka tinjau, evaluasi dari hal-hal lain dan sebagainya, sehingga perubahan kelas itu dia bisa saja berubah-ubah. Jadi langkah baiknya peserta juga sering-sering mengecek apakah iuran BPJS Kesehatan ini masih ada pada posisi yang sama ataukah sudah ada perubahan, sehingga jika peserta tidak membayar iuran dalam kurun waktu yang lama dan pada saat peserta membayar dan merasa bahwa perubahan pembayaran tagihannya ini dia melebihi yang sebenarnya, yang normal, ya ternyata karena peserta tidak mengupdate informasi tentang perubahan iuran BPJS Kesehatan. Gitu. Saran saya sering-seringlah mengecek apakah ada perubahan pada iuran BPJS Kesehatan supaya jangan kita kaget. Begitupun pada saat ingin kita membayar iuran, keuangan yang kita siapkan sesuai dengan yang tertera pada tagihan kita. Oke, jika ada yang ingin bertanya mengenai penjelasan saya ini, bisa chat pada komentar, nanti kita saling berbalasan pada komentar. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya saya tetap bersemangat. Kita saling berbagi, itu lebih baik. Terima kasih, salam sehat.